Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Taufikur Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya buat, yaitu Traverse, aplikasi media sosial untuk berbagi informasi daerah. Kegiatan traveling saat ini hampir tidak bisa dilepaskan dari keberadaan perangkat mobile yang selalu menyertai rutinitas kegiatan sehari-hari. Di zaman modern seperti sekarang ini, telah banyak teknologi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan traveling dengan lebih mudah, seperti dengan melakukan pemesanan tiket ataupun secara online. Bahkan untuk mencari lokasi untuk melakukan traveling. Berdasarkan laporan Trip Barometer Connected Traveler yang dirilis oleh TripAdvisor pada tahun 2015, menunjukkan bahwa 42% dari wisatawan di seluruh dunia adalah connected traveler yang menggunakan smartphone untuk merencanakan perjalanan mereka. Survei yang dilakukan kepada lebih dari 44.000 responden dari seluruh dunia ini menunjukkan telah terjadi peningkatan penggunaan smartphone dalam perjalanan liburan yang dilakukan oleh wisatawan. Saya berniat untuk membuat sebuah aplikasi perencanaan perjalanan untuk para traveler yang ingin melakukan perjalanan mereka, yaitu Traverse, dengan harapan aplikasi ini dapat membantu para traveler dalam melakukan perencanaan sebelum melakukan perjalanan mereka ke suatu tempat. Travel atau traveling adalah pergerakan orang antar lokasi geografis yang relatif jauh dan dapat melibatkan perjalanan dengan berjalan kaki ataupun dengan menggunakan kendaraan. Berdasarkan survei yang dilakukan Reality Mogul, yang merupakan sebuah lembaga finansial US, mengatakan bahwa 47% remaja lebih memilih untuk melakukan traveling. Di Indonesia sendiri, traveling telah menjadi prioritas kedua, dan berdasarkan ungkapan Badan Pusat Statistik, saat ini masyarakat lebih memilih berwisata ketimbang menggunakan uangnya untuk berbelanja. Berdasarkan Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa perkembangan peristiwa di Indonesia dari tahun ke tahun tercatat terus tumbuh. Jumlah perjalanan selama tahun 2015 mencapai 256,42 juta perjalanan, yang berarti mengalami peningkatan sebesar 2,02% dibandingkan tahun 2014. Dengan jumlah perjalanan 251,24 juta perjalanan. Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara selama tahun 2016 mencapai sekitar 264,34 juta perjalanan, dengan rata-rata pengeluaran tiap orang per kunjungan mencapai sekitar Rp914,27.000. Kondisi tersebut berarti jumlah perjalanannya mengalami peningkatan sebesar 5,21% dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 251,24 juta perjalanan. Sistem berbagi informasi daerah atau Traverse merupakan suatu aplikasi sosial media berbasis mobile yang digunakan traveler untuk berbagi informasi tentang suatu daerah, yang dimana informasi tersebut dapat berupa tempat wisata, kuliner, penginapan, dan lainnya, yang dibagikan oleh seseorang dan kemudian orang lain dapat melihat informasi tersebut. Informasi tersebut dibagikan melalui postingan yang dapat berupa tulisan, foto, dan lokasi. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat lebih mengenal tentang suatu tempat tujuannya. Tujuan pembuatan aplikasi ini ada 3. Yang pertama, membantu wisatawan dalam membuat perencanaan perjalanan. Yang kedua, memudahkan wisatawan dalam menemukan lokasi wisata terdekat dengan lokasi mereka. Yang ketiga, mempermudah wisatawan dalam menentukan kendaraan yang akan digunakan ketika melakukan perjalanan. Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian. Di antaranya yang pertama ada tahap studi literatur, artinya mencari referensi yang berhubungan dengan travel dan traveling melalui buku dan beberapa sumber yang lebih paham, menggabungkannya ke dalam aplikasi berbasis Android dan mencari informasi yang berhubungan dengan aplikasi Android. Yang kedua ada tahap pencarian dan pengumpulan data, artinya mengumpulkan data dengan pengamatan secara langsung terhadap semua kebutuhan yang diperlukan
seperti software, hardware, dan data-data yang berhubungan dengan travel maupun traveling. Yang ketiga, ada tahap perancangan sistem. Merancang sistem yang sesuai dengan identifikasi kebutuhan sistem seperti interface dan program. Yang keempat, ada tahap implementasi. Melakukan implementasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima, ada tahap pengujian dan analisa. Artinya melakukan pengujian sistem kepada pengguna yang ditargetkan dan menganalisis hasil pengujian tersebut. Yang terakhir, ada tahap pembuatan laporan. Membuat laporan akhir yang berisi dokumentasi tahap-tahap yang dilakukan untuk menyelesaikan proyek serta hasil analisanya. Ada beberapa tinjauan pustaka yang dapat membantu dalam proses pembuatan aplikasi ini. Di antaranya yang pertama ada Android. Android adalah sebuah sistem informasi perangkat mobile berbasis Linux yang mencangkup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc., yang merupakan pendatang baru yang membuat perangkat lunak untuk ponsel atau smartphone. Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open Handle Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. Yang kedua ada Java. Java adalah bahasa pemrograman yang pertama kali dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems. Bahasa pemrograman ini merupakan pengembangan dari bahasa C++, karena banyak mengadopsi sintaks C dan C++. Saat ini, Java merupakan bahasa pemrograman yang paling populer digunakan. Kelebihan Java dari bahasa pemrograman yang lain adalah bisa digunakan di berbagai jenis sistem operasi, sehingga dikenal juga bahasa pemrograman multiplatform. Bersifat pemrograman berorientasi objek. Yang ketiga, Android Studio. Android Studio adalah IDE resmi untuk pengembangan aplikasi Android dan bersifat open source atau gratis. Peluncuran Android Studio ini diumumkan oleh Google pada 16 Mei 2013 pada event Google I/O Conference untuk tahun 2013. Sejak saat itu, Android Studio menggantikan Eclipse sebagai IDE resmi untuk mengembangkan aplikasi Android. Yang keempat ada Firebase. Firebase adalah backend as a service yang saat ini dimiliki oleh Google. Firebase merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempermudah pengembangan aplikasi mobile. Dua fitur menarik dari Firebase adalah Firebase Remote Config dan Firebase Real-Time Database. Selain itu juga terdapat fitur pendukung untuk aplikasi yang memerlukan push notification, yaitu Firebase Notification Console. Firebase Database merupakan penyimpanan basis data non-SQL yang memungkinkan untuk menyimpan beberapa tipe data. Tipe data itu antara lain string, long, dan boolean. Data pada Firebase Database disimpan sebagai objek JSON tree. Gambaran umum. Aplikasi media sosial untuk berbagi informasi daerah yang diberi nama Traverse, di mana aplikasi Traverse ini merupakan aplikasi yang dibuat berbasis mobile yang digunakan traveler untuk berbagi informasi tentang suatu daerah, yang dimana informasi tersebut dapat berupa tempat wisata, kuliner, penginapan, dan lainnya yang dibagikan oleh seseorang, dan kemudian orang lain dapat melihat informasi tersebut. Informasi tersebut dibagikan melalui postingan yang dapat berupa tulisan, foto, dan lokasi. Dengan adanya aplikasi Traverse ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih mengenal tentang suatu tempat tujuannya. Pada bagian ini dijelaskan tentang kebutuhan-kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh sistem. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas sistem yang didapatkan oleh pengguna. Berikut ini use case diagram dari sistem. Di sana terdapat dua buah aktor, yaitu traveler dan email verifikasi. Kemudian use case-nya terdapat login,
mendaftarkan akun, menampilkan post, membagikan post, mengupdate post, menghapus post, membuat post, menampilkan taman, menampilkan restoran, dan menampilkan kafe. Kemudian ada rancangan basis data. Di sini basis data yang saya gunakan, atributnya terdapat perjalanan, barang, kegiatan, transportasi, hotel, dan teman. Kemudian fungsionalitas dari sistem. Di sini ada 6 fungsionalitas. Yang pertama ada login with Google. Yang kedua pembuatan postingan objek lokasi. Yang ketiga pencarian tempat objek lokasi. Yang keempat ada share and like. Yang kelima notifikasi, dan yang keenam nearby. Berikut ini hasil pengujian yang telah dilakukan. Di antaranya terdapat menguji fitur login, di mana hasilnya masuk ke menu utama dan hasilnya sesuai. Kemudian menguji fitur tambah post. Halaman akan berpindah ke beranda dan postingan yang dibuat tampil pada halaman beranda, dan data yang dikirimkan masuk ke dalam data Firebase dan hasilnya sesuai. Kemudian ada menguji fitur lihat post. Hasil yang diharapkan adalah halaman akan menampilkan detail post sesuai postingan yang dipilih, dan data yang ditampilkan sama seperti yang berada pada Firebase dan hasilnya sesuai. Kemudian ada menguji fitur edit post. Hasil yang diharapkan adalah post akan terupdate pada aplikasi maupun database Firebase dan hasilnya sesuai. Kemudian menguji fitur hapus post. Hasil yang diharapkan post akan terhapus pada aplikasi maupun Firebase dan hasilnya sesuai. Lalu menguji fungsi alert ketika menguji form add post. Hasil yang diharapkan muncul alert harus mengisi semua field. Hasilnya sesuai. Kemudian ada menguji kecepatan auto loading. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk aplikasi terbuka di bawah 5 detik dan hasilnya sesuai. Kemudian ada kesesuaian aplikasi di 3 tablet yang berbeda, di mana aplikasi sesuai dengan resolusi layar tablet yang berbeda dan hasilnya sesuai. Kemudian ada rotasi layar aplikasi pada tablet. Hasil yang diharapkan adalah aplikasi sesuai dengan resolusi layar tablet yang berbeda dan hasilnya sesuai. Kemudian ada pengujian terhadap code program, di mana hasil yang diharapkan adalah error pada code tidak ada dan hasilnya sesuai. Kesimpulan, aplikasi Traverse ini merupakan aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan penggunanya dalam membuat rencana perjalanan dengan berbagai fitur penunjang agar user dapat membuat rencana perjalanan dengan mudah. Berdasarkan hasil pengujian alpha yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian secara sanity check mulai dari fungsionalitas login, check form, truth, dan function sudah sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian secara core apps quality mulai dari performance, compatibility, dan accessibility sudah berjalan sesuai yang diharapkan meskipun terdapat hasil yang tidak diharapkan pada security karena aplikasi tidak dapat melakukan logout secara otomatis pada akun yang sama jika dibuka pada 2 smartphone yang berbeda dikarenakan pada Firebase tidak diatur untuk penggunaan satu smartphone saja. Kemudian, pengujian secara tablet apps quality mulai dari performance, compatibility, dan accessibility sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Lalu pengujian unconditional testing terdapat hasil yang tidak diharapkan pada aplikasi saat menambah data ketika tidak ada koneksi internet. Lalu pengujian secara code quality testing sudah sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir, pengujian secara APK analyze sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.